Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Arista Potabuga dari kelas B D3 Farmasi 2018. Saya akan menjelaskan materi tentang titrasi bebas air. Titrasi bebas air merupakan suatu jenis titrasi yang tidak menggunakan pelarut air melainkan menggunakan pelarut organik. Dengan pelarut organik tertentu, kekuatan asam atau basa lemah dapat diperbesar sehingga memungkinkan suatu titrasi yang tidak memuaskan dalam pelarut air. Titrasi bebas air menggunakan pelarut organik untuk mempertajam titik akhir titrasi asam atau basa lemah. Di samping itu, titrasi ini juga dilakukan untuk senyawa yang sukar larut dalam air. Sebagian besar senyawa, terutama senyawa aktif organik, tidak dapat ditentukan dalam larutan air menurut cara titrasi protolisis karena sifat asam dan basanya tidak jelas. Dalam kebanyakan hal, titrasi protolisis akan mungkin jika dikerjakan dalam lingkungan bebas air. Kemungkinan ini dapat dimengerti jika dilihat bahwa teori asam basa Bonnstedt juga berlaku untuk pelarut bukan air. Metode penetapan kualitatif dan kuantitatif pada titrasi bebas air. Yang pertama, analisis kuantitatif. Asidimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan baku asam. Analisis titrimetri pada sejumlah senyawa-senyawa basa lemah dalam asam asetat glasial memungkinkan untuk menggunakan larutan baku asam perklorat sebagai titran. Senyawa-senyawa tersebut adalah senyawa-senyawa amina, garam-garam amina, garam-garam alkali dari asam-asam organik, garam-garam dari asam-asam anorganik lemah, dan asam-asam amino. Yang kedua, analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis untuk mengetahui ada tidaknya suatu zat dalam sampel. Dalam titrasi bebas air, maka untuk menentukannya diperlukan titrasi. Misalnya dengan titrasi netralisasi, diperlukan adanya indikator untuk memperjelas perubahan warna sehingga dapat diketahui zat apa yang terkandung di dalamnya. Indikator titrasi bebas air untuk titrasi basa lemah dan garam-garamnya yaitu kristal violet, etil rosalinin klorida, merah quinaldin, alfa naftolbenzen, dan hijau malakit. Sedangkan untuk senyawa basa yang relatif lebih kuat yaitu metal merah, metal orange, dan timol blue. Pelarut titrasi bebas air yang pertama, pelarut aprotik. Pelarut ini tidak menerima maupun memberi proton, dan dalam keadaan ini bersifat netral, tidak bereaksi, tetapan dielektriknya rendah, tidak terurai menjadi ion-ion dalam sistem pelarut, hingga ia tidak bereaksi baik dengan asam maupun basa. Yang kedua, pelarut protofilik. Pelarut ini bersifat dapat menerima proton dari zat terlarut, contohnya NH4OH, amin, keton, aseton, dan eter. Yang ketiga, pelarut protogenik. Pelarut ini bersifat memberi proton atau donor proton. Jika basa lemah dilarutkan dalam pelarut protogenik, maka kebebasannya akan meningkat. Yang keempat, pelarut amfiprotik. Pelarut ini bekerja sebagai penerima proton dan pemberi proton. Titik akhir titrasi bebas air dapat ditentukan dengan metode potensiometri atau dengan penambahan indikator-indikator. Pemilihan indikator biasanya berdasarkan pengalaman, coba-coba, atau menunjuk pada masalah-masalah yang serupa yang mungkin ada dalam literatur. Contohnya, untuk titrasi asam-asam lemah dalam benzena, kloroform, dan alkohol dapat digunakan indikator fenoftalein dan timolftalein. Tetapi violet azo dan timol biru lebih baik. Timol biru merupakan indikator yang baik untuk titrasi dalam DMF, piridin, dan butilamin, tetapi tidak dapat digunakan untuk titrasi dalam dietilamin.